Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bertemu lagi dengan Mapel Matematika. Dalam kesempatan ini membahas tentang volume dan luas permukaan tabung. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang volume dan luas permukaan prisma tegak segitiga. Pada hari ini kita membahas tentang volume dan luas permukaan tabung. Ya, kita perhatikan rumusnya ya. Rumus volume tabung. Ya, di sini rumus volume tabung. Karena tabung itu alasnya berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya berbentuk lingkaran. Jadi luas alas ya, jadi volume tabung luas alas kali tinggi tabung. Jadi luas alasnya karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi rumus luas alasnya pi kali jari-jari kali jari-jari. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran. Jadi rumus volume tabung sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung. Ya, itu rumus volume tabung. Sekarang rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya sama dengan 2 kali pi kali jari-jari dikalikan jari-jari ditambah tinggi tabung di dalam kurung ya, karena ini penjumlahan. Ya, ini keterangan. Di sini ada bangun tabung, ya, bangun ruang tabung seperti ini. Ya, jadi ini jari-jari, ya, kalau separuh seperti ini jari-jari, kalau penuh seperti ini diameter, ya, tinggi tabung seperti ini. Jadi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Keterangan ya, R itu adalah jari-jari. Ya, tinggi tabung, D itu diameter, Pi-nya bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Ya. Ini rumusnya harus kita ingat, harus kalian ingat rumusnya sebelum masuk ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal ya. Ya. Lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Volume bangun pada gambar di samping adalah, ya, bangun di samping itu adalah bangun ruang tabung. Ya, penyelesaiannya, cara mengerjakan. Yang penting kalian sudah tahu rumus volume tabung. Ya, yang diketahui dulu ya, yang ditulis nanti biar mudah untuk memasukkan ke dalam rumus. Di sini penuh ya garisnya, yaitu berarti diameter. Yang diketahui diameter sama dengan 10 cm. Terus tinggi tabung diketahui, ya, ini tinggi tabung ya. Diketahui tinggi tabungnya 20 cm. Ini karena diameter kita harus rubah menjadi jari-jari karena rumusnya menggunakan jari-jari. Kita rubah menjadi jari-jari. Diameter dirubah menjadi jari-jari yaitu diameter dibagi 2. Diameternya 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Jadi jari-jarinya 5 cm. Sudah menjadi jari-jari, kita lanjut menghitung volume tabung. Kita tulis dulu rumusnya. Volume tabung. Ya. Kita tulis dulu rumusnya. Volume tabung sama dengan pi kali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi tabung. Ya.
yang sudah dijelaskan tadi. Jadi setelah kalian menulis rumus, langsung dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui. Pi-nya pakai pi 3,14 karena jari-jarinya 5 bukan kelipatan 7, jadi pakai 3,14 kali jari-jarinya 5 kali 5, tinggi tabungnya 20 ya. Biar mudah menghitung, 3,14 kita rubah menjadi pecahan 314 per 100 ya, 2 angka di belakang koma, jadi per 100 kali 5 kali 5 kali 20. Yuk kita bagi, yang bisa dibagi dengan 100 dengan 20 ya. 20 dapat 1, 100 dapat 5, 20 100 dibagi 20 dapat 5, itu 5 kali 20 kan 100. Nah ini kita lanjut 5 dengan 5 kita bagi habis. Nah jadi kalau sudah 1 itu sudah dianggap habis, jadi tinggal 314 dikali 5, 314 dikali 5, 314 kali 5 sama dengan 1570 cm kubik ya. Jadi kalau volume cm kubik ya. Selesai untuk contoh soal yang pertama, mencari volume tabung. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kita lihat di sini ada gambar bangun ruang tabung. Soalnya tinggi tabung pada gambar tersebut jika volume tabung 3080 cm kubik adalah titik-titik cm. Jadi yang ditanyakan tinggi tabungnya belum diketahui ya, tinggi tabung. Ya, jadi tinggi tabungnya belum diketahui. Untuk mencari tinggi tabung ya tetap menggunakan rumus volume tabung ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui volume tabungnya diketahui. Volume tabung diketahui 3080 cm kubik. Ya, jadi volume tabungnya diketahui 3080. Terus yang diketahui sini jari-jari ya. Jari-jari 7 cm. Ya. Kita lanjut mencari tinggi tabung. Mencari tinggi tabung tetap menggunakan rumus volume tabung. Volume tabung. Volume tabung sama dengan rumusnya adalah pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung ya. Jadi pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung. Kita ikuti rumusnya. Volume tabungnya diketahui 3080. Pakai pi 22/7 karena jari-jarinya 7 ya, 7 jari-jarinya 7 kali tinggi tabungnya belum diketahui, tetap ditulis di situ tinggi tabung. Kita hitung yang sebelah sini dulu ya, tetap ditulis ini mengikuti rumus ya. Ini sudah 1 ya, 7 dibagi 7 1. Kita hitung di sini 22 dikali 7 kali tinggi tabung. Kita hitung yang ini dulu ya. 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali tinggi tabung karena belum diketahui. Jadi kita hitung. Nah, di sini tinggi tabung berpindah ke depan karena kita
kita mencari tinggi tabungnya ya. Ada perpindahan tempat ya. Di sini ada perpindahan tempat, berarti operasi hitungnya juga berubah. Perkalian menjadi pembagian apabila ada perpindahan tempat ya, tinggi tabungnya pindah ke depan. Jadi 3080 dibagi 154 ya, karena ada perpindahan tempat jadi perkalian menjadi pembagian. Kita hitung 3080 dibagi 154 itu adalah 20 cm ya, hasilnya 20 cm. Tinggi tabungnya sudah diketahui 20 cm. Untuk contoh soal yang kedua, kita lanjut contoh soal yang ketiga ya. Kita baca dulu contoh soal yang ketiga. Diketahui volume tabung 1540 desimeter kubik dan tinggi tabung 10 desimeter. Jari-jari tabung tersebut adalah titik-titik sentimeter. Jadi untuk contoh soal nomor 3 kita menghitung jari-jari tabung. Untuk menghitung jari-jari tabung tetap menggunakan rumus volume tabung ya. Yang diketahui dulu kita tulis volume tabungnya diketahui. Volume tabung diketahui 1540 desimeter kubik. Ya, jadi volume tabung diketahui 1540 desimeter kubik dan yang diketahui lagi tinggi tabung. Tinggi tabungnya diketahui 10 desimeter. Kita mencari jari-jari tabung menggunakan rumus volume tabung. Menggunakan rumus volume tabung, yaitu rumusnya sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung ya. Ya, diikuti rumusnya. Volume tabungnya diketahui 1540 ya. Pi-nya pakai pi 2 2/7 kali ini di singkat ya menjadi R kuadrat kali tinggi tabungnya diketahui 10 ya, tinggi tabungnya 10. Kita hitung yang ini ya, 22/7 kali 10 ya, sama dengan 22 kali 10 per 7 kali R kuadrat, jari-jari kuadrat karena belum diketahui. Kita hitung yang ini 1540, yang ini dihitung 22 kali 10 yaitu 220 per 7 kali jari-jari kuadrat. Ada perpindahan tempat lagi, yaitu jari-jari kuadrat pindah ke depan ya, karena kita hitung, kita hitung jadi pindah ke depan jari-jari kuadrat, berarti operasi hitungnya berubah ya, perkalian menjadi pembagian, yaitu 1540 dibagi 220 per 7 ya. Jadi apabila ada pembagian pecahan bisa kita rubah menjadi perkalian dengan membalik ya. Kita balik biar menjadi perkalian, dikali kita balik, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut ya. Kita balik biar menjadi perkalian ya. Kita lanjut hitung ya, ini ya bisa dibagi, ini dapat 1 ya, jadi 1540
dibagi 220 itu dapat 7 ya. Jadi kita hitung ya, 220 bagi 220 dapat 1, 1540 dibagi 220 dapat 7. Akhirnya 7 kali 7, sisanya 7 kali 7 sama dengan 49. R kuadratnya 49. Untuk menghilangkan kuadrat ya, untuk menghilangkan kuadrat kita akar 2 dari 49 untuk menghilangkan kuadratnya. Jadi di akar 2. Akar 2 dari 49 sama dengan 7. Jadi jari-jarinya di sini sudah diketahui yaitu 7 cm. Ya, untuk mencari jari-jari tabung tadi ya, untuk contoh soal nomor 3. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4 ya. Untuk pertemuan kali ini ada contoh soalnya ada 5 ya. Sekarang masuk ke contoh soal yang keempat. Kita baca soalnya. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung memiliki diameter 40 cm dan tinggi 50 cm. Selama 1 jam telah terisi 1/4 dari volume seluruhnya. Jadi selama 1 jam bak penampungan itu sudah terisi 1/4-nya dari volume seluruhnya. Nah, yang ditanyakan banyaknya air yang diperlukan untuk memenuhi bak penampungan air tersebut. Jadi yang dicari adalah volume sisa agar penampungan air tersebut penuh ya. Sisa volumenya biar bak penampungan air tersebut bisa penuh ya. Yang diketahui dulu kita tulis ini diameter ya, yang diketahui 40 cm. Kita rubah jadi jari-jari karena rumusnya menggunakan jari-jari. Jari-jari yaitu diameter dibagi 2, diameternya 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm. Jari-jarinya diketahui 20 cm. Terus lanjut, tinggi tabung diketahui, tinggi tabungnya 50 cm. Tadi di sini dijelaskan selama 1 jam telah terisi air 1/4 dari volume seluruhnya. Jadi penuh, 1 bak penampungan air penuh itu adalah 1 ya. 1 bak penampungan air itu 1 dikurangi yang sudah terisi air. Ya, jadi sudah terisi air 1/4 ya. 1 ini adalah 1 bak penampungan air. Jadi volume penuhnya 1 dikurangi 1/4 karena sudah terisi airnya 1/4. Jadi kita biar tahu sisa volume yang harus kita cari biar bak penampungan air itu bisa penuh. 1 itu adalah 4/4 ya, jadi mengikuti penyebutnya ya. 4/4 dikurangi 1/4. 4 kurangi 1 adalah 3/4. Jadi sisanya adalah 3/4 bagian yang harus kita cari. Volume 3/4 bagian yang harus kita hitung agar bak penampungan air tersebut bisa penuh ya. Menggunakan rumus volume tabung ya, karena tetap menghitung volume tabung ya. Karena yang dicari 3/4 bagian ya. Volume tabungnya dulu rumusnya kita tulis pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung ya.
Karena yang kita cari 3/4 bagian, kita sisipkan. Ada rumusnya 3/4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung. Kita sisipkan karena kita hanya mencari 3/4 bagian air ya, yang untuk memenuhi bak penampungan tersebut. Kita masukkan ke rumus 3/4 kali pi-nya pakai pi 3,14 karena jari-jarinya 20. 3,14 seperti biasa, seperti tadi udah contoh soal sebelumnya, 314/100 ya, dijadikan pecahan biar memudahkan untuk menghitung. Jari-jarinya 20 kali 20 kali tinggi tabungnya 50. Kita hitung sini 100 dengan 20 ya. Ya, 100 dengan 20 bisa di sini dapat 1, sama-sama dibagi 20. 100 bagi 20 dapat 5. Yang bisa dibagi lagi di sini 5 dengan 50. 5 dapat 1, 50 dapat 10. Ya, kan 5 kali 10 ya, 50. Yang bisa dibagi lagi di sini 4 dengan 20. 4 dapat 1, 20, 4 kali berapa? 24 kali 5 ya, dapat 5. Selesai. Yang di bawah sudah habis, kita hitung yang sisanya yang di atas. 3 dikali 314 ya, dikali 5. Kalau 1 sudah dianggap habis, 5 dikali 10 ya, hasilnya 3 kali 314 dikali 5 dikali 10, hasilnya 47.100 cm kubik. Jadi 47.100 hasilnya ya. Volume tabung 3/4 bagian supaya bak penampungan air tersebut bisa penuh. Selesai untuk contoh soal nomor 4 ya. Lanjut kita bahas contoh soal yang kelima, yang terakhir ya. Contoh soal yang kelima ini kita baca dulu soalnya. Sebuah kemasan berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas adalah 14 cm. Jika tinggi tabung 15 cm, maka luas permukaan tabung tersebut adalah titik-titik cm persegi. Jadi dalam soal yang kelima, contoh soal yang kelima ini kita mencari luas permukaan tabung. Kita tulis dulu yang diketahui, jari-jari yang diketahui yaitu 14 cm. Jadi jarinya diketahui 14 cm. Terus tinggi tabungnya diketahui. Tinggi tabung diketahui 15 cm. Yang kita cari luas permukaan tabung. Kita tulis ya rumusnya. Luas permukaan tabung tadi sudah dijelaskan di awal pertemuan hari ini. Luas permukaan tabung, luas permukaan tabung sama dengan rumusnya 2 kali pi kali jari-jari dikali di dalam kurung ya, karena penjumlahan jari-jari ditambah tinggi tabung ya, kita kurung karena penjumlahan. Jadi 2 kali jari-jari kali pi kali jari-jari kali jari-jari ditambah tinggi tabung ya. Kita masukkan ke dalam rumus. 2 kali pi-nya pakai pi 22/7 ya, karena 14 jari-jarinya. 14 itu adalah kelipatan 7.
kali 14 jari-jarinya kali di dalam kurung 14 jari-jarinya ditambah tinggi tabungnya 15. Ya, udah masuk ke dalam rumus yang diketahui, kita tinggal menghitung. Yang bisa dibagi di sini 7 dengan 14. 7 dapat 1, 14 dapat 2. 2 kali 7 ya 14. Udah habis, yang di bawah kita hitung yang posisinya di atas. 2 kali 22 kali 2 kali ini dijumlahkan 14 tambah 15 yaitu 29. Ya, sudah ya, tinggal mengalikan. 2 kali 22 40 ya 44 kali 2 88 kali 29 yaitu hitung di sini 2552 cm persegi ya kalau luas permukaan. Udah selesai untuk contoh soal yang terakhir, yaitu nomor 5, mencari luas permukaan tabung. Ya, semoga bermanfaat untuk bisa membantu mengerjakan lembar kerja siswa matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.